Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Ina Rahayu, Purnamaningsih MPD. Perkenalkan, nama saya Rian Chandra Gumilang dengan NPM 21106310700166. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang bertema karakteristik peserta didik. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan saya jelaskan dan bacakan. Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas perorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Menurut Hamzah B. Uno 2007. Kemudian, menurut saya, karakteristik peserta didik ialah karakter atau gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh usia, gender, latar belakang yang telah dibawa sejak lahir dan di lingkungan sosialnya untuk menentukan kualitas hidupnya. Kemudian juga ada karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Atau bisa juga sikap atau pola pikir dari masing-masing peserta didik. Dalam hal ini mencakup fisik. Fisik ini keadaannya jasmani, keadaan indera dari masing-masing peserta didik. Kemudian adanya inteligensi, yaitu berpikir abstrak, adanya bakat khusus dari masing-masing peserta didik yang memiliki kemampuan khusus dari masing-masing peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Emosional peserta didik secara kultural dan komunikasi antar pendidik dan peserta didik yang harus berjalan dengan baik dengan menggunakan bahasa komunikatif. Kemudian ada karakteristik umum perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada anak usia sekolah dasar. Jadi mereka senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru dapat mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak. Yang kedua, kemudian ada anak usia sekolah menengah. Jadi ada beberapa hal karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik pada jenjang usia ini. Salah satunya pertama, terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Kedua, mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Ketiga, kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul. Kemudian ada anak usia remaja. Biasanya dikenal sebagai masa pencarian jati diri yang ditandai dengan sejumlah karakteristik yang penting. Misalnya, pertama, mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Kedua, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ketiga, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, yaitu faktor internal. Ada gen dan sifat bawaan. Faktor ini sebagian besar dipengaruhi oleh keturunan. Tidak dapat dipungkiri ya, kemampuan bawaan yang dapat dari orang tua memiliki pengaruh kepada perkembangan individu secara fisik, kognitif, secara emosi. Riwayat keluarga dengan penyakit atau gangguan tertentu dapat turun pada individu sehingga individu kemungkinan besar memiliki penyakit atau gangguan yang sama. Di sisi lain, kecerdasan, sifat kepribadian orang tua juga dapat menurun pada peserta didik dan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi inteligensinya dibanding faktor lingkungan. Kemudian itu ada kecerdasan. Kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Setiap individu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Menurut J.J. Rousseau mengatakan bahwa anak yang cerdas dilahirkan dari orang tua yang cerdas pula. Amini dan Aminah 2020. Sesuai dengan hasil riset ahli University of Washington yang membuktikan kecerdasan seseorang anak lebih besar bersumber dari ibunya yang memiliki 2 kromosom X, tempat dari gen kecerdasan. Kemudian
Ada bakat khusus. Kemampuan khusus yang dimiliki seorang sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik jika diasah secara tepat. Individu terlahir dengan bakat tertentu, baik yang langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam. Bakat di sini tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik atau inteligensi, tetapi juga kemampuan lain terkait kreativitas dan olah tubuh. Jika terus diasah atau mendapat media untuk berkembang yang baik, bakat dapat menjadi media peserta didik untuk menjadi lebih baik dari apa yang dia bisa saat ini, misalnya menghasilkan prestasi atau karya. Kemudian ada kepribadian, berasal dari faktor genetis. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis antara aspek fisiologis, kognitif, serta afektif yang mempengaruhi perilaku individu dalam beradaptasi selama hidupnya. Setiap individu sudah memiliki kepribadian yang berasal dari faktor genetis. Seiring berjalannya waktu, mungkin akan ada penyusunan kepribadian, tetapi tidak akan berubah secara drastis. Kepribadian yang dimiliki peserta didik berpengaruh terhadap bagaimana ia merespon lingkungannya, termasuk mengatasi permasalahan yang mungkin ia hadapi. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada kesehatan dan nutrisi. Sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Kondisi fisik juga sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Maslow dalam hierarki kebutuhannya menekankan pemenuhan kebutuhan fisiologis adalah dasar sebelum individu memenuhi kebutuhannya yang lain. Peserta didik yang sehat dapat menjalankan kegiatannya dengan optimal. Kesehatan ini harus ditunjang oleh nutrisi yang cukup dan seimbang. Dengan demikian secara fisik, ia sudah siap untuk melakukan kegiatannya. Kedua, ada peran keluarga. Penanaman dasar-dasar pengetahuan kepada individu sangat mempengaruhi proses perkembangan di masa selanjutnya. Keluarga merupakan kelompok terkecil dan pertama yang dimiliki individu sebagai sekolah pertama. Penanaman dasar-dasar pengetahuan kepada individu sangat mempengaruhi proses perkembangan di masa selanjutnya. Pola asuh yang tepat serta budaya yang sehat dalam keluarga dapat membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan fase perkembangan yang harus dilewati. Selain itu, hubungan yang harmonis serta kemampuan finansial yang stabil juga dapat menunjang perkembangan peserta didik. Ketiga, ada lingkungan sosial. Dipengaruhi oleh penanaman nilai dan norma sejak dini. Peserta didik memiliki lingkungan sosial tempatnya berkembang yang berpengaruh pada kondisi fisik. Peserta didik memiliki lingkungan sosial tempatnya berkembang yang berpengaruh pada kondisi fisik, psikologis, serta kognitif. Lingkungan di sini terkait dengan segala hal di sekitar individu, baik itu orang lain, kondisi lingkungan, fasilitas, bahkan media sosial yang terlihat bentuknya secara fisik. Lingkungan memberikan pengaruh secara positif dan negatif. Namun, bagaimana peserta didik merespon lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh penanaman nilai dan norma sejak dini dalam keluarga. Dengan demikian, lingkungan yang kurang baik tidak menjamin individu melakukan perkembangan yang tidak baik, begitu pun sebaliknya. Jadi kesimpulan dari karakteristik peserta didik merupakan sikap atau pola pikir dari masing-masing peserta didik. Dalam hal ini mencakup fisik. Fisik ini keadaan jasmani, keadaan indera dari masing-masing peserta didik. Kemudian adanya inteligensi yaitu berpikir abstrak. Adanya bakat khusus dari masing-masing peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Emosional peserta didik, sosial kultural, dan komunikasi antar pendidik dan peserta didik yang harus berjalan dengan baik dengan menggunakan bahasa komunikatif. Karakteristik umum yang dimiliki oleh peserta didik berbeda-beda sesuai dengan umur dan jenjang yang sedang dilalui. Selain itu, agar menjalankan pembelajaran dengan lebih optimal, ada faktor-faktor yang harus dipenuhi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.